Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang jujur tidak akan cemas karena ia yakin kebenaran akan datang. Orang yang baik tidak akan gelisah karena dia yakin kebenaran itu akan datang. Orang yang setia tidak akan putus asa karena dia yakin kebenaran itu akan datang. Dan orang yang tulus tidak akan menyesal karena dia yakin ketulusannya akan mendapat jawaban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita banyak godaan yang datang, banyak cobaan, dan banyak juga ujian. Misalnya ketika ada peluang, tidak ada orang yang melihat saya bisa korupsi kok. Tidak ada orang melihat bahwa saya menabrak mobilnya, saya diam-diam saja kok. Tetapi ingat, ketika Anda mengatakan itu dalam hati, kecemasan akan selalu ada. Kok ibu itu lihat saya, jangan-jangan dia tahu tadi bahwa saya menabrak mobilnya. Kecemasan akan datang. Memang tidak ada yang tahu, tetapi kecemasan di dalam dirimu karena engkau tidak jujur akan selalu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dua bacaan hari ini mengajak kita bahwa penyerahan diri secara total akan kerahiman Allah akan memberikan kita kenyamanan. Aduh, anakku sedang sakit. Aku yakin Tuhan akan menyembuhkannya. Kamu akan tenang. Kok nenekku sakit? Aduh, aku akan ke Gua Maria. Saya akan memohon pertolongan Bunda Maria untuk memberikan penyelamatan bagi nenekku. Engkau akan tenang. Tapi ketika engkau cemas, itulah kan, makanya udah dibilang jangan bermain-main, makanya sekarang sakit kan. Justru emosi yang datang. Tetapi ketenanganmu membawamu pada jalan keselamatan. Bacaan hari ini mengingatkan kepada kita,
kesetiaan dan ketulusan jalan bagi kita untuk mendapatkan ketenangan akan Allah. Ketika kita setia, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang setimpal. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi ketika kita setia, tenang, tidak cemas, maka jawaban itu akan datang. Ketika kita setia berdoa ke Bunda Maria agar usaha suami kita lancar, maka kita akan selalu menantikan Tuhan itu akan menyertai suamiku dalam usahanya. Tapi ketika engkau cemas, kalau suamiku bangkrut, nanti emasku ini kujual. Aduh, nanti aku tidak punya. Tapi ketika engkau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ingatlah, Tuhan akan memberikan jawaban bukan secara langsung, tetapi mungkin perantaraan dengan sesama. Karena yakinlah, kebaikan yang akan kita tabur, kita akan dapatkan dari orang yang akan menabur cinta kepada kita. Senyum yang kita berikan, kita juga akan mendapatkan senyum itu dari sesama. Tetapi ketika kita menabur kebencian, dimanapun kita akan selalu mendapatkan kebencian. Tuhan menawarkan kepada kita bahwa siap sedia adalah jaminan bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah. Pemberian diri secara total adalah jalan bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita menolong orang lain, jangan kita menunggu orang lain menolong kita. Suatu saat nanti orang yang tidak kita ketahui akan menolong anak kita di perkuliahan atau di rantau atau di luar negeri. Ketika kita menabur kebaikan bagi orang lain, jangan kita menunggu-nunggu agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tapi yakinlah, anakmu dimanapun akan mendapatkan kebaikan dari siapapun. Maka ketika kita menabur, ingatlah, taburan itu, kasih yang ditaburkan itu akan didapatkan oleh orang yang kita cintai. Minimal suami kita dalam usaha, anak-anak kita yang ada di luar negeri yang tidak bisa kita lihat, akan banyak yang mencintai mereka. Karena di sini siapa saja yang kita lihat, kita cintai. Tuhan tidak akan menunjukkan kapan Dia datang, tapi Tuhan akan menunggu kesetiaan kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, taburlah kebaikan agar orang yang akan engkau cintai dapat taburan cinta dari sesamanya. Mari lihat dalam dirimu begitu banyak cinta, bagilah, karena cinta itu akan juga diberikan kepadamu. Tuhan memberkati.